Film ini menceritakan tentang 4 orang wanita lajang. Mereka bernama Regan, Katie, Gena, dan Becky. Keempat wanita cantik ini menjalin persahabatan sejak mereka masih sekolah dan membentuk sebuah geng. Setelah lulus sekolah, mereka mulai menjalani kehidupan dan menekuni karir masing-masing seperti kisah persahabatan pada umumnya. Meski begitu, mereka tetap menjalin komunikasi melalui berbagai media sosial. Becky dan Regan mungkin yang paling sering bertemu karena mereka masih tinggal di kota yang sama. Suatu hari, Becky memberitahu Regan kalau dia akan menikah dengan kekasihnya yang bernama Del. Mendengar berita tersebut, Regan tentu saja ikut bahagia. Sebagai leader geng, dia langsung menghubungi Gena yang sekarang tinggal di LA. Sementara Katie sekarang menekuni bisnis butik yang cukup sukses di Monaco. Kabar Becky akan menikah tersebut tentu saja membuat mereka kaget. Ya, di satu sisi mereka ikut bahagia untuk sahabatnya. Namun di sisi lain mereka justru tidak percaya jika orang yang paling tidak populer di antara mereka berempat justru akan menikah lebih dulu. Regan meminta mereka untuk datang ke pesta pernikahan tersebut. Tidak boleh tidak apapun alasannya. Katie memastikan dia akan datang dan terlihat sangat bersemangat karena dia ingin menikmati pesta lajang. Sementara Gena awalnya tidak ingin pergi karena merasa di sana pasti akan membosankan. Tapi dia langsung berubah pikiran saat Regan memberitahu kalau mantannya yang bernama Clyde juga akan menghadiri pesta itu. Singkat cerita, keempat sahabat ini akhirnya kembali bertemu. Becky sendiri sudah mempercayai Regan untuk mengurus semua kebutuhan pernikahannya karena Regan memang yang paling dekat dan memahaminya. Saat Becky menghampiri mereka, Katie langsung memberikan pelukan karena merasa terharu Becky menikah duluan. Namun sebenarnya di dalam hati mereka sangat iri karena menganggap Becky sangat beruntung. Sayangnya malam itu Becky tidak akan mengadakan pesta lajang seperti yang diharapkan Katie dan Gena. Hal itu jelas membuat Katie dan Gena merasa sangat kecewa. Di acara pesta malam itu, Regan sempat dijodohkan dengan teman Del yang bernama Trevor oleh ibunya Becky karena menganggap dia lebih baik dari pacar Regan yang bernama Frank. Ibu Becky menganggap Frank tidak akan mau berkomitmen karena dia terlalu sibuk. Seperti malam ini misalnya, dia tidak menemani Regan karena masih bekerja. Namun Regan menolak sembari memberitahu kalau Frank akan datang esok harinya. Sementara Gena akhirnya melihat mantannya Clyde dari kejauhan yang membuat dia kembali merasa gegana. Alih-alih pergi dari sana untuk menutupi kesedihannya, Gena malah semakin menekan ke arah Clyde. Katie yang saat itu ditinggal sendirian mulai didekati oleh seorang pria bernama Joe. Katie merasa Joe hanyalah orang genit yang mencoba menggodanya. Namun ternyata mereka adalah teman satu SMA. Bahkan dulu Katie sering mencontek ke Joe, namun sayangnya Katie masih tidak mengingatnya. Katie akhirnya baru ingat saat dia memberitahu kalau dia pernah memberinya Genjoy. Sementara itu, Clyde akhirnya melihat Gena dan langsung menyapanya. Hal itu membuat Gena menjadi salah tingkah karena di lubuk hatinya dia sebenarnya masih mencintai Clyde. Apalagi saat itu Clyde sedang didekati oleh adiknya Del yang bernama Stephanie. Meski Clyde sepertinya memang tidak ingin merusak Stephanie karena saat itu dia masih berusia 16 tahun. Malam itu mereka berkumpul di salah satu kamar hotel untuk acara pesta kecilan yang hanya akan diisi dengan bercerita. Tidak lama kemudian polisi datang ke sana karena mendapatkan keluhan dari tetangga yang menganggap mereka terlalu berisik. Tapi ternyata pria tersebut datang atas undangan Katie dan Gena tanpa sepengetahuan Becky. Awalnya Becky sangat senang dengan kejutan itu dan ingin menikmati pestanya. Namun sayangnya pria penari tersebut mengejek wajah Becky dengan ejekan wajah B2, di mana ejekan itu biasanya diterima saat masih SMA. Becky langsung menyadari kalau Katie dan Gena sudah mengunjingnya dengan pria tersebut. Karena itu dia langsung mengusir sang penari dan menyuruh tamu lainnya untuk pergi tidur. Becky juga melarang Gena dan Katie menghadiri pernikahannya jika mereka masih teler seperti sekarang. Namun mereka sepertinya tidak mau ambil pusing dengan perkataan Becky tersebut. Mereka bertiga tetap memutuskan untuk mabok meski malam itu tidak ada pesta lajang. Katie mulai penasaran dengan gaun yang akan dipakai oleh Becky. Regan pun memintanya untuk mengambil gaun tersebut karena menurut dia gaun itu terlihat sangat cantik. Tidak lama kemudian Katie malah keluar sambil memakai gaun itu. Mereka hanya bisa tertawa terbahak-bahak karena gaun itu terlalu besar di tubuh Katie yang terlihat mampu untuk menampung 2 orang. Regan akhirnya ikut masuk ke gaun tersebut untuk membuktikan perkiraan mereka. Katie yang panik menyarankan untuk membuang gaun itu lalu membuat kekacauan dengan memecahkan beberapa barang-barang agar Becky mengira seseorang sudah mencuri gaunnya. Namun Gena meminta mereka untuk mencari solusi memperbaiki gaun itu dibanding mencari alasan yang tidak masuk akal. Mereka kemudian mendatangi laundry untuk meminta bantuan memperbaiki gaun tersebut. Saat itu Regan semakin dibuat kesal karena Frank tidak bisa menghadiri pernikahan sahabatnya.
Setelah menelpon Frank, dia langsung menghampiri mereka dan memohon agar gaun itu diperbaiki, tapi karena ini hanya laundry, tidak ada bisa dilakukan. Penjaga laundry tersebut meminta mereka bertiga kembali besok pagi agar bisa membersihkan gaunnya karena gaun itu terkena darah mimisan dari Katie. Regan akhirnya memutuskan untuk menelpon Melissa yang menyediakan gaun tersebut. Saat itu mereka sempat bertemu dengan Del, Trevor, Joe, dan Clyde yang akan pergi mengajak Del ke pesta lajang di sebuah klub. Saat itu, Trevor mencoba mengajak mereka untuk ikut klub tersebut. Namun cewek-cewek ini dengan tegas menolaknya karena sedang menghadapi masalah yang sangat serius. Dalam situasi darurat seperti itu, Gena masih sempat-sempatnya mencoba menggoda Clyde. Sampainya di depan toko Melissa, Gena meminta Katie untuk tidak mengkonsumsi narkoboy lagi karena tidak ingin situasi bertambah kacau. Untungnya saat itu Melissa sudah tiba di sana. Melissa akhirnya memberikan satu-satunya gaun yang dirasa cocok dengan ukuran tubuh Becky. Namun sayangnya Regan tidak mau Becky memakai gaun tersebut karena itu adalah gaun pengantin impiannya sejak masih kecil. Regan sampai berkata kalau dia lebih baik menjilat trotoar dibanding melihat Becky memakai gaun impiannya berjalan di altar. Mendengar itu, Gena langsung meminta Regan untuk menuaikan sumpahnya agar mereka bisa memberikan gaun itu kepada Becky. Karena saat itu situasi yang sudah sangat mendesak, Regan akhirnya menerima saran tersebut. Saat Regan masih mengumpulkan mental untuk menjilat trotoar itu, Katie berkata kalau gaun itu memang tidak pas di tubuh Becky. Tapi justru itulah yang akan membuat gaunnya terlihat sempurna di tubuh Becky, karena dijahit menggunakan potongan kain arah diagonal yang mengikuti lekuk tubuhnya. Mendengar itu, Gena langsung bertanya kenapa Katie bisa mengetahui hal tersebut. Katie kemudian memberitahu mereka kalau dia pernah kuliah menjahit selama 1 semester. Dengan kata lain, dia bisa menjahit. Karena itu mereka membutuhkan mesin jahit agar Katie bisa menyelesaikan gaunnya dengan cepat. Mereka bertiga akhirnya memutuskan untuk mendatangi klub dancer tadi karena membutuhkan bantuan Clyde untuk mencari mesin jahit. Regan kemudian memberitahu Trevor kalau mereka akan ke sana karena dari tadi dia selalu menelponnya. Mengetahui hal itu, Del memutuskan untuk pulang karena tidak ingin menunjukkan sisi liarnya kepada teman-teman calon istrinya itu. Regan, Katie, dan Gena saat itu sudah sampai di klub tersebut. Namun security melarang mereka masuk karena cewek tidak boleh masuk tanpa didampingi oleh pria. Untungnya Katie yang melihat Del langsung memanggilnya. Del yang tidak ingin lama-lama berurusan dengan mereka langsung memberitahu security kalau dia yang mengajak cewek-cewek itu datang ke sana. Sampainya di dalam, Katie yang sudah sangat teler menjadi semakin liar dan mulai ikut menari karena dia ingin nyawer seorang dancer yang mengaku membutuhkan uang untuk membeli susu anaknya. Regan yang sudah sangat capek meminta Joe untuk mengawasi Katie agar tidak ikut-ikutan. Regan yang saat itu sudah merasa kelelahan memutuskan untuk beristirahat sejenak di dekat Trevor. Sementara Gena diam-diam mengikuti Clyde karena merasa cemburu saat seorang dancer membawanya ke ruangan private. Trevor yang dari awal perkenalan mereka tadi sudah mengincar Regan terus berusaha merayunya. Di saat yang bersamaan, Katie kembali mengisap garam dapur sambil ditemani oleh Joe. Sementara Gena curhat mengenai kegalauannya kepada Mbak Dancer. Setelah mereka bertiga kembali berkumpul, Gena memarahi Regan karena membiarkan Katie teler yang membuat dia makin halu. Gena akhirnya memutuskan untuk menghubungi Becky untuk memberitahu semuanya. Hal itu membuat Regan emosi karena dia yakin bisa mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Gena langsung mendatangi Clyde untuk meminta bantuannya. Clyde akhirnya bersedia mengikuti Gena karena dia bisa membantunya membayar tagihan terhadap dancer. Sementara Regan kembali ke dalam untuk minum bersama Trevor karena sudah sangat pusing memikirkan masalah gaun Becky. Dia meninggalkan Katie yang sudah semakin teler hingga muntah-muntah bersama Joe. Sementara Gena dan Clyde terlihat sedang menuju suatu tempat. Saat itu Gena terus marah-marah karena Clyde merasa dipaksa mengikutinya. Clyde juga meminta Gena untuk berhenti berpura-pura marah karena itu menyakiti perasaannya. Clyde kemudian berkata kalau dia merasa bersalah dulu sudah menyakitinya. Karena tidak ingin bertengkar, Clyde bertanya apa yang Gena inginkan. Gena menjawab kalau dia membutuhkan bantuan Clyde memperbaiki gaun pengantin Becky. Sementara di klub tadi, Trevor terus berusaha merayu Regan. Regan sendiri yang saat itu sedang galau karena kurang perhatian dan kasih sayang dari Frank, akhirnya tidak kuasa menolak Trevor. Mereka langsung pergi ke WC untuk mencari tempat mabar. Adegan kemudian berpindah yang memperlihatkan Clyde membawa Gena ke rumahnya untuk meminta bantuan ibu Clyde karena dia ternyata seorang penjahit. Di saat yang sama, Katie memasuki kolam renang dan langsung mengajak Joe untuk ikut. Sampai akhirnya kedua orang itu hanyut dalam suasana dan bersiap berpusreng. Namun Joe menolaknya karena tidak ingin melakukannya. Joe akhirnya pergi dari sana karena Katie sendiri tidak mengingat namanya. Kita beralih kepada Clyde yang saat itu terlihat sudah selesai membuat pie untuk Gena.
lalu memfotonya karena ingin menguploadnya. Gena berkata kalau dia akan mengetagnya. Mendengar itu, ia bertanya apakah selama ini Clyde selalu menstalking media sosialnya. Clyde akhirnya tidak bisa mengelak dan mengaku hampir setiap hari dia memantaunya. Tapi sepertinya Gena tidak merisaukannya sambil terus menelpon penjual garam dapur. Mendengar itu, Clyde langsung membuang ponselnya karena dia tidak ingin Gena terus menggunakan barang tersebut. Saat itu Regan menelponnya karena Becky meminta kembali ke hotel. Gena tentu tidak mengetahui kalau Regan menelponnya. Becky sendiri ingin menemui Regan untuk meminta maaf karena tadi sudah marah-marah terlalu berlebihan. Dia merasa tidak pantas melakukan itu karena selama ini Regan sudah banyak membantu. Sementara itu Clyde dan Gena kembali mengenang masa-masa mereka masih berpacaran dulu, sembari memandangi foto dan mendengar musik yang menjadi favorit mereka. Sampai akhirnya mereka kembali bernostalgia mabar push rank Mobile Legends. Esok harinya Gena bangun kesiangan karena semalam dia terlalu bersemangat bersama Clyde. Sedangkan Regan saat ini masih terlihat panik karena gaun pengantin Becky belum juga sampai. Dia terus berusaha mengulur waktu hingga Gena datang ke sana. Regan semakin dibuat pusing saat Joe memberitahu kalau Katie mengunci diri di kamar mandi. Regan meminta Joe untuk mencari cara membuka pintu tersebut karena dia harus mengurus Becky. Tidak lama kemudian Gena akhirnya sampai di hotel dan langsung mendatangi laundry untuk membersihkan gaun pengantin Becky. Namun dia harus menunggu selama 40 menit agar gaun itu selesai dikeringkan. Dia kemudian menghubungi Regan menggunakan telepon yang ada di ruangan tersebut. Mendengar itu Regan terus mencari cara agar Becky tidak mengetahui gaunnya sedang di laundry. Beberapa saat kemudian Regan akhirnya masuk ke kamar mandi. Rupanya saat itu dia meminum obat penenang milik Joe yang tadi diberikan oleh Trevor. Karena waktu yang terus mepet, Regan meminta Ricky untuk berangkat lebih dulu ke tempat pernikahan sambil menunggu gaunnya selesai dikeringkan. Regan berkata dia bisa melanjutkan make upnya di mobil, lalu memakai gaun tersebut di tenda yang ada di lokasi pernikahannya. Becky sangat setuju dan menganggap Regan sudah merencanakan itu dengan baik. Namun setelah sampai di lokasi, Becky mulai panik karena gaunnya tidak kunjung sampai. Dia akhirnya mengetahui kalau saat itu ada masalah dengan gaun pengantinnya, yang membuat Becky langsung memarahi Regan. Untungnya Gena sudah sampai di sana, tepat sebelum Becky dipanggil untuk berjalan di altar. Mereka bertiga sangat bahagia karena pernikahan sahabatnya itu bisa berjalan dengan sukses. Katie akhirnya mengingat nama Joe dan mengajaknya beradu jigong dalam keadaan yang sepenuhnya sadar. Sementara Clyde menyatakan cintanya kepada Gena di depan semua orang, sambil menceritakan kegiatan push rank mereka semalam yang membuat Gena sangat malu. Meski begitu, dia akhirnya bersedia CLBK dengan Clyde. Nah, seperti itulah alur cerita dari film Bachelorette. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. See you di Setiawan, thank you for watching video, and until next time.